pasien-pasien tanpa ventilator dengan kondisi berat mengarah ke gagal nafas itu akan meninggal. Kembali bersama saya, ini acara Kata KJ, kerjasama Radio Klesi dengan Harian Singgah. Pak Kepala Dinas Kesehatan yang terhormat. Ya, Bang KJ, sehat. Assalamualaikum. Apa gerangan yang terjadi dengan masyarakat? Persepsinya makin menurun soal masker. Silakan Pak. Baik, Bang KJ, terima kasih. Jadi terhadap kepatuhan masyarakat menggunakan masker ini, idealnya kan perlu kita kaji, Bang KJ. Ya. Karena kalau kita takut-takut saja, Bang KJ, nanti salah kita mengambil kesimpulan, gitu ya. Non yang bisa kita pahami secara umum bahwa sudah setahun lebih ya, Bang KJ, hidup dengan masker itu ternyata memang tidak membuat betah masyarakat secara umum. Nah, kemudian mulai bosan gitu ya, sehingga mulai untuk rasa tidak perlulah. Ditambah lagi berbagai informasi juga mulai berkembang, muncul beberapa waktu terakhir ini sampai kepada kita juga. Terakhir saya dapat WA itu Bang KJ, ada informasi yang diterima oleh masyarakat kita. Dikatakan tak perlu pakai masker. Ya, sudah aman ini. Nah, contohnya saja di Cina orang tidak ada pakai masker, pesta orang di Wuhan. Di Amerika orang tidak pakai masker, kan begitu ya Bang KJ ya. Iya, orang lihat pertandingan bola kemarin tidak ada masker penonton. Jadi ya, informasi separuh atau mungkin sebagian kecil yang diterima Bang KJ. Jadi Wuhan, Amerika, kemudian beberapa daerah lain, negara lain itu mereka sudah bisa untuk tidak pakai masker karena salah satunya adalah lebih dari 90% penduduknya itu sudah divaksinasi. Selesai. Nah, kalau kita vaksinnya bagaimana, Pak? Kalau kita vaksinasinya masih jauh, Bang KJ. Jauh panggang dari api atau Belanda masih jauh? Iya. Ya, terutama bagi lansia. Tadi Bu Rose menyampaikan pasien-pasien yang di M Jamil itu rata-rata lansia ya. Nah, lansia kita yang divaksinasi baru 2,5%, Bang KJ. 2,9? 2,5%. Astagfirullah. Jumlahnya, yang bukan lansia? Yang bukan lansia baru 25%-an. Oke. Ada targetnya enggak, Pak? Lansia harus selesai sekian tahun bulan sekian. Target lansia itu ada 430.000 orang, Bang KJ, harus kita selesaikan di dalam tahun ini. Ini lansianya yang tak mau tuh vaksinnya yang tidak ada. Kalau vaksin insya Allah ada Bang KJ. Butuh upaya-upaya edukasi kepada lansia dan keluarganya. Contoh Bang KJ, habis Lebaran yang lalu saya mampir di sebuah masjid. Itu banyak ibu-ibu lansia yang berbuka puasa Syawal, Bang KJ. Ya. Saya tanya-tanya mereka ternyata sholat 40 hari di masjid. Saya tanya, ibu-ibu ini sudah pada vaksin belum? Alun lepak aja. Ibu-ibu divaksin. Lagi kami namun divaksin. Nah, kita komunikasikan dengan dinas setempat Bang KJ. Setelah coba didatangi, ibu-ibu pada menghilang katanya kan gitu. Nah, jadi saya katakan jangan cukup dengan satu kali saja, butuh edukasi, butuh kita jelaskan kepada para lansia itu. Kalau mereka ada di masjid terkumpul kan gampang kita ininya Bang KJ. Ya. Baiklah, saya mau ke Pak Dr. Andani. Pak Dokter. Dr. Andani. Ya, Bang KJ. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak fenomena ini? Fenomena Indonesia atau fenomena Sumatera Barat saja yang masker tidak mau ini Pak? Kemarin Bapak sudah bilang juga memang banyak yang tidak pakai masker. Tetapi kenapa terus-menerus seperti ini? Apakah gerakan pemerintah yang lambat atau memang peradaban kita yang tidak mau menerima hal-hal yang datang dari pemerintah, meskipun itu soal kesehatan? Ya, baik. Terima kasih Bang KJ. Yang saya hormati juga Pak Ari, Bu Uce, Ken, Dr. Ken ya. Sebenarnya itu adalah, kalau saya katakan Pak ya, itu disitulah tugas kita sebenarnya sebagai
aparat pemerintah, Pak. Mencari jalan bagaimana caranya supaya orang itu mau pakai masker. Apakah jalannya itu dengan persuasif atau jalannya itu dengan sedikit represif, itu masalah lain. Tapi konsepnya adalah tugas kita sebagai pimpinan daerah itu adalah seperti itu. Kalau saya mengatakan ya, saya contoh gini Pak, kita melihat ya waktu itu isolasi mandiri itu banyak sekali. Nah kita coba masuk ke Pasaman Barat, dan kita berhasil untuk mencoba menggeser isolasi dari rumah-rumah itu ke isolasi yang dikelola oleh desa atau negari. Itu berhasil Pak. Nah itu usaha kita Pak, usaha kita betul-betul untuk itu. Kalau jadi pejabat penduduk-duduk aja selesai semua tuh Pak, gampang gitu kan. Ya. Tapi tanggung jawab pejabat itu adalah pada waktu masalah seperti ini muncul. Apa yang harus kita lakukan supaya masyarakat itu patuh? Itu yang penting. Itu yang penting gitu. Kalau saya sih berpikir begitu ya. Saya contoh ya kasusnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Di Sumatera Barat ini Pak, adalah masyarakat yang kalau saya katakan agak cenderung fanatik ya. Artinya peran daripada tokoh ulama, alim ulama, tokoh-tokoh agama itu sangat kuat di situ. Nah, begitu ada tokoh agama itu mengatakan masker itu menjadi hal yang harus, hal yang wajib, mereka mendukung penuh, ya, maka ini akan bisa dijadikan acuan. Kemarin kita udah rapat dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, para tokoh-tokoh agama nih Pak di kantor di Mapolda. Ya. Di situ ada Pak Kapolda, ada Danrem ya. Salah satu poin penting adalah para tokoh ulama itu mau menyampaikan itu, tetapi mereka tidak terlalu mengerti dengan COVID. Oh. Nah, mereka tidak terlalu mengerti dengan COVID. Nah, saya bilang oke, kita siapkan sistemnya, kita berikan toolsnya, bagaimana kita memberikan pembekalan pada para dai. Kita siapkan leafletnya, kita siapkan buku pedomannya yang pendek, kecil, sederhana, yang bisa mereka pahami. Dalam buku itu juga disisipkan ya bahan-bahan yang berkaitan dengan agama tentunya, terkait penggunaan masker dan jaga jarak dan sebagainya. Dengan MUI juga, saya sudah bicarakan dengan MUI. Ada dua masalah utama sebenarnya jamaah itu dengan COVID. Yang pertama adalah masalah jaga jarak. Yang kedua adalah masalah masker. Dua-duanya itu dianggap kadang-kadang tidak cocok dengan ibadah di masjid kan begitu. Ya. Artinya jaga jarak sementara imamnya mengatakan saf, lurus dan rapat. Nah, ya kan gitu. Kemudian pakai masker, tidak tubuh kita, muka kita tidak langsung ke sejadah atau apa gitu kan. Etika sholat kita. Nah, itu semua tentu harus ada solusinya. Saya mengatakan bahwa masker lebih utama ya dibanding jaga jarak. Apalagi orang sedang sholat itu nggak ada masalah dengan kontak-kontak. Kemarin juga disampaikan, bagaimana dengan ustadz yang mengasih ceramah capek pakai masker ceramah gitu kan? Saya bilang nggak ada apa-apa, tinggal mereka pakai face shield saja. Bagaimana dengan imam yang pakai masker baca ayat panjang? Oke, imam sendiri boleh tidak pakai masker saya bilang, karena imam itu arahnya ke depan, tidak ke belakang, tidak melihat ke jemaah. Karena droplet itu arahnya ke depan. Jadi kalau imam sendiri tidak apa-apa saya bilang. Nah ini contoh ya, contoh bagaimana kita tidak bagaimana kita, halo, jelas suara saya kan? Jelas. Nah, bagaimana kita mengurangi polemik dengan jemaah. Jadi tugas kita seperti itu Pak. Saya selalu berpikir begitu. Tugas kita adalah bagaimana kita mencarikan jalannya, bagaimana kita mencarikan jalurnya, sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai. Ya. Tentu saya katakan ya, pejabat itu lebih punya akses dalam hal seperti ini. Tentu kita harus bicara dengan bupati, kita harus melakukan pendekatan dengan wali kota ya. Nah itu kita lakukan. Kita lakukan. Kemarin ke Pasaman kita ajak Pak Wagub. Ya, kita ajak Pak Wagub ke Pasaman. Nah kita bawa beliau ke situ, ya kan, untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat di sana. Dan alhamdulillah kedatangan beliau cukup mempengaruhi masyarakat juga gitu. Itu dari sisi yang sifatnya persuasif. Yang semi represif apa? Tangkap aja yang tidak pakai masker. Tapi sampai berapa lama itu bisa berlaku? Nah, ini kan jadi masalah juga dalam kalau represif ini pasti akan terbatas waktunya. Tetapi juga kita bisa, misalnya di tempat-tempat wisata, bikin aturan tempat wisata akan ditutup kalau warga tidak patuh dengan masker. Nah, selesai tuh. Saya kemarin di Sasak, saya ngomong sama wali negarinya. Begitu saya ngomong, pas saya pergi, pas saya datang, tidak ada yang pakai masker. Begitu saya mau pulang, sudah ada pemuda yang
memeriksa semua orang pakai masker atau tidak. Yang tidak pakai masker, beli masker. Kalau tidak, balik. Nah, saya bilang, jangan jual maskernya mahal-mahal. Kalau harganya cuma 1.000, ya paling mahal 2.000 saya bilang dijual. Ya. Nah, kan solusinya bagus. Jadi tidak ada penutupan tempat wisata asal warganya patuh dengan masker. Nah, kalau untuk di masjid, jangan kita bilang, kalau masjidnya tidak patuh pakai masker, jemaahnya tidak pakai masker, masjid ditutup. Karena marah juga kita nanti. Solusinya adalah lakukan pendekatan dengan alim ulama. Di sekolah juga begitu. Buku-buku saku yang untuk ulama itu udah ada atau belum, Dok? Sudah, ini sudah ada, ya, buku sakunya sudah ada, tinggal ada sedikit tambahan dari alim ulamanya. Jadi saya minta kepada Buya Maigus, tolong tambahkan dalil-dalilnya, sama Buya Gus Rizal juga tambahkan dalil-dalil yang lain. Sehingga tidak bahasa medis saja semua di situ. Bahasanya juga lagi diedit supaya bisa dikonsumsi oleh mereka. Nah, itu adalah upaya. Saya katakan sekali lagi, itu adalah upaya. Kalau kita hanya bisa mengatakan nggak bisa, nggak gini, kacau. Saya bilang. Lalu kapan kira-kira buku itu bisa didistribusikan? Minggu ini. Oh, minggu ini? Ya, minggu ini buku paling tidak draftnya sudah selesai. Oke. Kalau itu sudah terjadi, tempat-tempat juga sudah terjadi, ada problem lain yaitu pasar. Nah, pasar, ini kan pasar itu dilemanya berbeda ya. Kalau saya katakan dilemanya pasar berbeda. Tapi kembali ke cerita tadi ya, kita harus tegas. Sebenarnya saya katakan masalah pandemi ini akan lebih mudah teratasi kalau para pimpinan juga tegas dalam hal ini. Ini sebenarnya kunci yang utamanya. Artinya gini, silakan pasar dibuka, silakan berjualan, silakan sakun apa saja. Tapi minimal pakai masker, pakai face shield atau apa. Ya. Minimal gitu. Kalau susah jualan pakai masker terus-menerus, oke lah, pakai toleransi lah, pakai face shield lah. Nah, kan itu. Oh, tidak ada duit untuk membeli masker. Nah, bagaimana cara kita cari solusinya? Untuk memberikan masker-masker yang bisa dicuci pada mereka-mereka itu, pada orang di pasar itu. Intinya adalah setiap ada masalah harus kita carikan solusinya, itu yang penting bagi saya. Saya masih ingat betul ya, bagaimana saya berapa kali saya datang ke Pasaman Barat itu, sehingga berhasil kita bangun tempat-tempat isolasi, itu cukup bagus tuh. Saya posting ke Pak Menteri kan, ini contoh bagaimana kita berhasil menggeser isolasi mandiri menjadi isolasi di desa atau nagari. Ini luar biasa saya bilang. Karena kalau tidak seperti ini, tidak akan selesai. Bagaimana kita memperlihatkan kepada orang, ya bagaimana rumah sakit RSUD Pasaman Barat itu siap. Ya, ini evaluasinya banyak sekali nih Pak Adi kalau saya bilang kita di Sumatera Barat. Mungkin tanya Dr. Oce, mungkin berapa angka kematian pasien ventilatornya? Kenapa banyak meninggal misalnya ya? Itu perlu evaluasi semua tuh. Nah, kalau kita lihat di Pasaman Barat cukup mendingan. Angka kematian mereka hanya sekitar 46%. 46% betul. Saya menjamin mungkin sekitar 60, mungkin Dr. Oce lebih tahu ya. Tapi saya katakan sekali lagi, ya, ini menjadi PR kita bersama. Saya katakan bahwa ini harus kita pikir tidak. Jadi gini ya, pandemi ini seperti kita melihat, menguji. Pejabat kita ini pintar atau enggak, itu jawabannya. Nah, itu kalau dalam kondisi normal semua orang bisa jadi pejabat. Tapi begitu masuk kondisi yang berat, nah, di situ diuji pejabat itu pintar atau enggaknya. Kalau sekedar jalan-jalan begitu aja selesai semua. Jalan juga saya bisa juga tuh Pak. Hah? Saya bisa juga tuh, jadi gubernur, jadi bupati, jadi bisa Pak Haji, bisa. Saya yakin tuh. Tapi sekedar gitu-gitu aja. Tapi tanggung jawab kita, amanah kita ke Tuhan itu gimana? Itu pertanyaannya. Nah, itu pertanyaannya. Sekarang cuma lihat kemarin data terakhir, kalau saya tidak salah, kematian kita 15 orang Pak. Ya, 15 orang. Riau waktu kematiannya 15 mereka ribut. Kita santai aja. Pertanyaannya adalah kenapa mati 15 orang? Itu pertanyaannya. Apakah terlambat dikirim? Apakah ruang ICU kita terbatas? Atau ICU kita tidak ada? Apa masalahnya? Ini pertanyaan saya bilang. Pasien-pasien tanpa ventilator dengan kondisi berat mengarah ke gagal nafas itu akan meninggal. Nah, itu harus kita pahami itu. Nah, ventilator kita terus terang saya katakan, saya sampaikan ke Pak Menteri, Sumatera Barat itu ventilatornya cuma 30-an gitu kan. Itu mengerikan, saya katakan mengerikan. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Tidak ada rumah sakit daerah kita punya kapasitas kuat Pak untuk menangani pasien berat. Ini cerita kita ada kemana-mana sebenarnya. Tapi kalau saya terbuka dengan cerita seperti ini, itulah kondisi kita. Dr. Oce, Dr. Ken mungkin tahu tuh kondisi kita, bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan itu, bagaimana kondisi di rumah sakit itu. Kalau pasien meninggal karena kapasitas kita terbatas, ini jelas salah kita. Ada yang salah di kita.
Saya katakan ada yang salah di kita tuh kalau misalnya ada kematian di situ. Tapi kalau kita sudah berusaha maksimal, sudah semuanya kita lakukan, saya pikir itu udah takdir ya, itu takdir. Tapi kalau pasien itu dirujuk ke rumah sakit M. Jamil, kondisinya sudah hampir mati, ya saturasi oksigennya 60-70%, apalagi yang dirujuk tuh saya bilang. Kenapa juga pasien itu ditahan-tahan di rumah sakit itu? Nah ini yang ironi, apalagi kalau dia masih muda, umurnya 32, 40, aduh saya bilang. Saya tidak bisa ngomong lagi untuk masalah seperti ini. Nah ini yang harus kita evaluasi. Saya pikir Dinas Kesehatan harus melakukan audit masalah-masalah seperti ini. Tidak bisa begini terus. Kalau memang rumah sakit itu tidak layak, apa masalahnya? Cari akar masalahnya. Saya terus terang sedih Pak melihat kematian sebanyak itu gitu. Seperti tidak ada nilai kita melihat nyawa-nyawa seperti itu. Kalau saya sih ini terlepas dari masyarakat kita yang tidak patuh ya. Tapi kita harus melihat dalam posisi yang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Itu Pak. Baik Pak Andani. Pak Ari. Pak Ari. Ya, Bang Gaji. Nah, itu penjelasan Dr. Andani barusan, ventilator kita kurang, rumah sakit kita merujuk orang saturasinya sudah 60 dan seterusnya. Kemudian bagaimana ya, disiplin yang juga kurang. Kalau dibuat disiplin yang bagus, bisa contohnya Pasaman Barat. Nah, menurut pandangan Pak Ari gimana? Ya, terima kasih Bang KJ. Kita setuju dengan apa yang disampaikan Pak Andani. Kondisinya memang Sumatera Barat itu kasus kematian sekarang cukup tinggi. Bahkan kalau kita kelompokkan, kita sudah mulai analisis lebih lanjut nih Bang KJ. Kita nggak mau tinggal diam juga, ternyata yang banyak meninggal itu ibu rumah tangga Bang KJ. 37% adalah ibu rumah tangga. Kalau kita lihat orang-orang yang memang sehari-harinya tidak banyak berinteraksi dengan dunia luar. Salah satu penyebab itu tadi bahwa memang kesiapan kita di dalam penanggulangannya, kesiapan kita di Vaskes untuk menangani pasien. Sebelumnya kita sudah juga pernah menyampaikan beberapa hal kepada seluruh jajaran rumah sakit. Kemudian kita juga ingatkan kepada Bupati Wali Kota untuk menambah kapasitas tempat tidur sesuai dengan kondisi kekiniannya. Kita melihat pada waktu sesuai dengan zonasinya, bagi yang zonasi merah daerah itu agar segera untuk melakukan penambahan tempat tidur sebanyak 40% sampai kepada daerah yang zonanya kuning. Nah, tentu kita di provinsi terus memantau dan membantu memfasilitasi hal tersebut. Nah, dalam kenyataannya memang kita butuh ekstra dalam hal ini. Sebagai contoh saja, tadi tambahan dari Pak Andani, ventilator kita kurang. Nah, kemarin kita juga sebenarnya ada peluang-peluang untuk penambahan ventilator bagi seluruh rumah sakit. Namun tentu juga harus siapkan SDM yang memadai untuk menggunakan ventilator tersebut. Alhamdulillah terakhir kita dibantu oleh BNPB sebanyak 16 unit ventilator dan sudah kita siapkan distribusinya, sudah bahkan kemarin Pak Andani waktu ke Pasaman Barat sudah bawa 2 unit ventilator untuk rumah sakit di Pasaman Barat. Akan segera beberapa rumah sakit lagi akan kita kirimkan ventilatornya untuk bisa membantu pasien-pasien di daerah. Harapannya juga bahwa jangan sampai juga kawan-kawan di rumah sakit daerah terlambat mengirim pasien yang harusnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Nah, ini memang kondisi-kondisi yang harus kita sikapi lebih jauh ke depan, dan memang saya setuju dengan Pak Andani juga, kita akan lakukan evaluasi audit tentang kematian ini. Rata-rata sedang kita kumpulkan seluruh jumlah kematian yang ada, dan nanti kita akan lakukan evaluasi lebih lanjut tentunya Pak Bang Kaji terkait dengan masalah ini. Dan harapannya. Baik Pak Ari, terima kasih penjelasannya. Saya mau ke Dr. Rose, tapi setelah pesan-pesan berikut.